Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim, kelas 11 Mubel Akidah Akhlak, guru pembimbing Muhammad Adi. Bab 8, kematian dan kehidupan di alam barzakh. Poin pertama yaitu tentang kematian. Kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, banyak sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan sebutan su'ul khotimah. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal saleh dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut surah 29 ayat 57. Yang kedua yaitu keadaan orang mati. Umur seseorang di dunia ini adalah salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan. Jika ia mempergunakan untuk mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, baginya di akhirat kelak akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika dipergunakan untuk kemaksiatan dan belum sempat bertaubat ketika ajal menjemput, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang yang takut akan akibat perbuatan dosa adalah termasuk orang yang cerdas, karena dia menyadari sebelum dosa-dosanya itu menjadi penyebab kehancurannya, maka dia akan segera bertaubat. Ibnu Mas'ud berkata, seseorang yang beriman setiap kali melihat dosanya ialah seolah-olah sedang duduk di bawah gunung dan khawatir gunung itu menimpa dirinya. Hadis Bukhari. Husnul Khatimah. Pengertian Husnul Khatimah. Istilah Husnul Khatimah digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Tanda-tanda Husnul Khatimah diantaranya adalah yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, tenggelam, meninggal pada malam atau hari Jumat, bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil dan lain sebagainya. Supaya mendapatkan husnul khotimah, yang pertama melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batinnya. Kedua, su'ul khatimah. Pengertian su'ul khatimah. Su'ul khatimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Tanda-tanda su'ul khatimah. Pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan salat. Yang ketiga, suka mengonsumsi khamar. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim terhadap orang lain. Yang keenam, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh atau alam kubur. Pengertian alam barzakh. Alam barzakh adalah alam transisi antara dunia dan akhirat, sebagai tempat roh orang mati berada, atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Kedua, nikmat kubur dan siksa kubur.
Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat kubur, sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 169 berikut, artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surat Al-Imran surah 3 ayat 169. Terima kasih telah menonton video ini. Ingatlah, setiap yang bernafas akan merasakan kematian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.